sesama manusia karena agama. Terima kasih Tuhan untuk Pancasila, anugerah dari surga bagi Indonesia. Berkati Pancasila, Tuhanku berkatilah. Pancasila bagian dari ajaran agama. Teologi Mandiri Indonesia lahir untuk memperkuat, memastikan serta mengabadikan keragaman kepercayaan penduduk Nusantara yang telah dirajut oleh Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dari perspektif teologi sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Teologi Mandiri Indonesia lahir untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran teologi yang mandiri sesuai dengan konteks negara kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea yang keempat. Teologi Mandiri Indonesia memandang bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, serta Perdata, dan peraturan lainnya yang sah, tidaklah lebih rendah dari kitab suci, karena semua itu adalah wujud implementasi kitab suci agar penduduk negara kesatuan Republik Indonesia makmur dan sejahtera bersama. Teologi Mandiri Indonesia berpendapat, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, maka semua manusia dihakimi menurut perbuatannya untuk beroleh selamat dalam kekekalan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang, apakah dia Kristen atau tidak, apakah dia disebut sebagai orang percaya kepadanya atau tidak. Sebab ketuhanannya bukan karena pengakuan manusia, ketuhanannya bukan karena adanya sebuah agama yang mempertuhankannya, melainkan karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Hingga akhirnya genaplah perkataan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puncaknya, teologi mandiri Indonesia mengajak semua manusia untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama manusia adalah implementasi mengasihi Allah. Salam Temani, Teologi Mandiri Indonesia. Tuhan memberkati negara Indonesia. Aku cinta Indonesia, di sana ku
jadi sumber hukum tertinggi. Semua yang engkau ucapkan adalah peraturan yang harus ditaati. Indonesia tanah airku, perjuangan para pahlawan. Undang-undang dasar tahun 45, sumber hukum yang harus ditaati. Wow, Tuhan hadir di Indonesia dalam undang-undang dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Kau membentuk bangsa Israel, kau jadi sumber hukum tertinggi. Semua yang engkau ucapkan adalah peraturan yang harus ditaati. Indonesia tanah airku, perjuangan para pahlawan. Undang-undang dasar tahun 45, sumber hukum yang harus ditaati. Oh, Tuhan hadir di Indonesia dalam undang-undang dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Oh, Tuhan hadir di Indonesia dalam undang-undang dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Undang-undang dasar tahun 1945 itu adalah sumber hukum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam berbangsa dan bernegara, kalau boleh saya mengatakan seperti ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itulah kitab suci kita dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jangan karena tafsir-tafsir agama, tafsir-tafsir teologi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan-peraturan perundangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita pandang lebih rendah. Tidak. Sebagaimana kita taat kepada firman Tuhan, perintah Tuhan, demikianlah saya mengajak seluruh bangsa Indonesia taat kepada undang-undang. Tuhan hadir, Tuhan hadir di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Seluruh haleluya. Tuhan hadir di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan.
sama seperti taat pada Tuhan, sama seperti taat pada Tuhan. Salam damai Indonesia, berjumpa kembali dengan kami dalam program Teologi Mandiri Indonesia. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mencoba mengembangkan teologi-teologi yang memang bersentuhan langsung dengan keindonesiaan kita. Dengan sebuah harapan di dalam teologi, identitas keindonesiaan kita antara lain suku, budaya, bangsa, peraturan-peraturan perundangan kita itu semakin jelas, ya. Bukan terpinggirkan, bukan terabaikan, tetapi dengan membangun teologi mandiri dalam konteks Indonesia, kami berharap seluruh yang ada di Indonesia ini identitasnya itu semakin jelas, tidak diabaikan dan tidak ditolak. Bapak Ibu teman sebangsa setanah air, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita memanggil nama Tuhan dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Tapi kita harus mengakui sejujur-jujurnya bahwa Tuhan yang kita panggil, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai tidak pernah hadir secara langsung di Indonesia ini. Berbicara kepada presiden, kepada menteri, kepada pemimpin-pemimpin yang lain, dia tidak hadir. Seperti kalau kita mengambil contoh konteks bangsa Israel pada perjanjian lama dulu. Dia hadir. Dia berbicara kepada raja, berbicara kepada nabi-nabi, mengatur ketatanegaraan yang ada di sana. Nah, tetapi bukan berarti kita meniadakan keberadaan Allah di Indonesia. Yang kedua, kita mengakui keberadaannya hanya sebagai akali saja. Tetapi perbuatan kita seringkali melanggar peraturan-peraturan yang Allah itu sendiri tetapkan ketika dia hadir dulu di satu bangsa dalam konteks Kristen adalah bangsa Israel. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran teologi mandiri Indonesia, siapapun kita, apapun agama kita, ya, kita menyadari bahwa sekalipun kita tidak melihat Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu secara langsung, tetapi dia hadir di Indonesia untuk mengkehendaki terciptanya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi kita semua, masyarakat Indonesia, lewat apa? Ini yang akan kita jelaskan bersama-sama. Namun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah trias politika. Artinya adanya pembagian kekuasaan dari tiga kelompok lah atau tiga lembaga, ya, bukan tiga negara, satu negara tapi tiga lembaga yang membagi-bagi memegang kekuasaan. Ada lembaga legislatif, sudah kita bahas Selasa yang lalu. Ada lembaga eksekutif, itulah yang kita bahas hari ini, dan Selasa depan kita akan membahas kehadiran Allah dalam sistem yudikatif di negara kesatuan Indonesia. Nah, pada ketiga hal inilah Allah menyatakan dirinya untuk menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Jika kita memperhatikan sungguh-sungguh keberadaan Indonesia, sudah sepantasnya dan seharusnya tidak ada lagi kemiskinan di Republik ini. Karena apa? Sistem negara kita itu sangat bagus. Yang kedua, kita beragama, bertuhan. Artinya, siapapun pribadi-pribadi yang menduduki jabatan, apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif, apakah itu yudikatif, seharusnya dia menyadari dirinya sesadar-sadarnya bahwa dia adalah representasi Allah itu sendiri untuk menghadirkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi negara atau bagi bangsa, di mana dia menjadi, tanda kutip, kepanjangan pribadi Allah tersebut. Kita tidak mau menyalahkan sesuatu yang terjadi di bangsa kita. Kita tidak mau kembali ke belakang. Kita harus menatap hari depan. Hari yang lalu menjadi pembelajaran evaluasi bagi kita.
Bisa saja begitu banyak campur-campur pihak asing yang telah terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan bangsanya, yang telah terlebih dahulu menemukan hal-hal yang mempengaruhi dunia saat ini. Bisa juga yang membawa agama-agama yang kita anut di Indonesia pada saat ini. Nah, bisa saja mereka itu memiliki kepentingan-kepentingan sehingga memaksakan sesuatu yang mereka alami atau sesuatu yang mereka ciptakan dalam bentuk teknologi, dalam bentuk medis, bahkan dalam bentuk doktrin-doktrin keagamaan, itu harus terjadi di Indonesia. Bisa saja. Nah, kalau kita tidak awas terhadap semua ini, maka kebergantungan kita sangat besar kepada pihak-pihak asing. Itulah sebabnya kami, orang-orang Kristen yang belajar teologi, terpanggil lewat teologi. Segala identitas kita di Indonesia, apapun itu namanya, semakin diperjelas dan itu menjadi pembahasan kita dalam berteologi. Bukan lagi hanya sekedar situasi dan keadaan politik, budaya, bangsa-bangsa asing, sekalipun tempat kelahiran agama yang kita percayai itu. Itu yang mesti kita pahami bersama-sama Bapak Ibu. Visi daripada teologi mandiri Indonesia itu adalah mengindonesiakan Kristen, ya. Bukan mengkristenkan Indonesia, itu melanggar peraturan perundangan, tetapi mengindonesiakan Kristen. Mengapa? Karena memang kekristenan pada awalnya masuk ke Indonesia diberitakan oleh penginjil-penginjil dari Eropa, dari Amerika, tentu melekat di sana perihal keberadaan mereka. Ya, oleh karena itu sudah waktunya, udah saatnya Kristen itu harus diindonesiakan. Kristen harus mendarat di bumi Nusantara ini, sehingga Kristen dipahami bukan hanya sebagai pemisah antara kelompok agama A dan agama B, tapi Kristen itu seperti apa? Ini yang mesti kita perjelas sebagai orang-orang Kristen yang belajar teologi. Nah, ada 5 misi yang kami kerjakan untuk mengindonesiakan Kristen itu. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua manusia di muka bumi ini. Dia bukan hanya Tuhan orang yang beragama Kristen saja, seperti yang dipahami oleh sebagian orang Kristen hari ini. Mengapa demikian? Sebelum agama Kristen terbentuk, Yesus Kristus sudah ada. Sebelum suku budaya bangsa di dunia ini terbentuk, Yesus Kristus sudah ada. Dengan kata lain, sebelum segala sesuatu ada, Yesus Kristus sudah ada. Jadi kepentingan Yesus Kristus meninggalkan surga datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Kristen, tapi menyelamatkan semua manusia. Karena semua manusia itu adalah keturunan Adam, maka semua manusia itu harus ditebus tanpa terkecuali. Itulah sebabnya seluruh doktrin-doktrin yang berpotensi besar mengagung-agungkan salah satu agama, merendahkan salah satu agama, itu pasti kami tolak. Karena Yesus Kristus tidak membawa agama. Dan kalau kita mengartikan arti agama dari bahasa Sanskerta, tidak, gama kacau, agama tidak kacau. Kalau ada orang mengaku beragama tetapi menjelek-jelekkan agama yang lain, berarti dia sedang menimbulkan kekacauan. Ini yang harus menjadi pengamatan kita bersama-sama. Kita harus mandiri. Yesus Kristus, Juru Selamat semua manusia. Dia akui atau tidak hari ini, suatu saat dia pasti akui. Itulah keyakinan kami. Yang kedua, membangun teologi dalam ruang lingkup. Undang-Undang Dasar tahun 1945, komplitnya itu hierarki peraturan perundangan. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang keempat. Lalu ruang lingkup budaya Nusantara. Jangan gara-gara teologi, gara-gara agama samawi, budaya Nusantara kita berangus, kita kafirkan. Tidak boleh seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah
berteologi berdasarkan situasi kondisi yang ada saat ini, ya. Isu-isu publik, mengapa begini, mengapa begitu. Lalu misi yang ketiga yang kami kerjakan adalah memberikan bantuan kepada seluruh tokoh-tokoh agama dengan catatan yang mengabdi di daerah, yang jemaat-jemaat atau umatnya itu minim. Apakah itu pendeta, gembala sidang, ustadz, guru ngaji, marbot, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Islam, siapapun. Selama dia tokoh agama yang mengajarkan agamanya dengan sungguh-sungguh di daerah yang memang perekonomiannya minim, itu akan kami bantu setiap bulan 500.000. Maksimal 12 bulan kami akan bantu untuk kebutuhan hidupnya, ya, bukan untuk kebutuhan pelayanannya, karena uang 500.000 itu tidak cukup bangun gereja atau bangun masjid atau langgar, tapi untuk sekedar kebutuhan hidupnya. Ini yang kami sebut dengan keadilan sosial, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendengarkan program ini punya sahabat, punya keluarga sebagai seorang tokoh agama di daerah, silakan menghubungi kami, ya. 0818 736 246. Kami akan segera menghubungi tokoh agama tersebut. Lalu yang keempat, karena kami adalah fasilitator, maka kami mengajak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali terlibat untuk mendukung program membantu hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama, ustadz, guru ngaji, marbot, ya. Mengapa demikian? Kita ini Indonesia. Kita ini beragama warisan turun-temurun. Sesuatu yang baik harus kita ambil. Tapi sesuatu yang tidak baik dari warisan turun-temurun yang bertentangan dengan nurani logika, itu harus kita tolak. Misalkan, tidak sedikit teman-teman sebangsa setanah air yang terlahir dalam kelompok agama A, dia membenci agama B. Tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu alasannya. Kalau ditanya, ya pokoknya sudah begitu turun-temurun. Ini problem di bangsa kita dalam konteks keberagamaan, yang mana harus kita selesaikan bersama-sama. Makanya kalau Bapak Ibu yang contoh agama Kristen, ya tidak masalah toh membantu ustadz. Bapak Ibu yang beragama Islam tentu tidak masalah membantu pendeta. Ingatlah, kita ini sesama manusia. Sebelum agama-agama itu hadir, sebelum doktrin-doktrin, dalil-dalil itu hadir, kita ini sesama manusia. Itu yang paling penting. Tidak boleh lagi tercipta kebencian antara agama A dengan agama B. Tidak boleh. Kita harus rukun bersama-sama sebagai rakyat Indonesia. Itu yang keempat, kita menjadi fasilitator. Lalu yang kelima, dengan menghadirkan teologi-teologi mandiri yang berteologi dalam ruang lingkup keindonesiaan kita, kami berharap seluruh agama, seluruh penduduk Indonesia, agama apapun dia harus lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai identitas kewarganegaraannya, melebihi bangsa-bangsa manapun di dunia, sekalipun tempat kelahiran agama yang dia anut itu. Kami berharap ini bisa berjalan dengan baik, dan dengan adanya teologi seperti ini, kekuatan kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu terwujud. Bapak Ibu teman sebangsa setanah air, seluruh bangsa dan negara di dunia ini tujuannya itu sama, ya, yakni ingin hidup adil, ingin hidup makmur dan hidup sejahtera. Udah pastilah itu, ya. Nah, untuk mewujudkan semua itu, maka dibentuklah pemerintahan yang mengatur, menata segala sesuatu yang ada dalam ruang lingkup wilayah itu sehingga terjadi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dibentuklah dasar negara, dibentuklah sistem pemerintahan sehingga semuanya itu terwujud dan lain-lain. Nah, di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila dengan 5 sila yang di dalamnya. Kelima sila ini kalau betul-betul kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka tujuan adil, tujuan makmur, tujuan sejahtera atas berdirinya bangsa ini itu pasti terrealisasi. Nah, adapun sistem pemerintahan yang telah kita tentukan bersama-sama di Indonesia adalah trias politika, ya.
Saya sudah sampaikan pembagian kekuasaan antara 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini sangat bagus sekali sebab dibentuk untuk saling mengawasi antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Tidak boleh ada satu lembaga lebih dominan, lebih berkuasa, sehingga mengakibatkan bisa munculnya kesewenang-wenangan atas sebuah negara. Ya, kita sudah membahas legislatif. Tugas mereka itu membuat undang-undang, menyediakan anggaran, dan mengawasi lembaga lainnya untuk mengeksekusi peraturan atau undang-undang yang telah dibuat tersebut. Dan itu sudah kita bahas bersama-sama hari Selasa yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas kehadiran Allah dalam sistem legislatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu kekuasaan eksekutif? Ya. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki peran penting di dalam menjalankan pemerintahan satu negara. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh kepala negara, dalam hal ini presiden, atau ada yang menetapkan sebagai perdana menteri, ya whatever lah. Jadi kekuasaan eksekutif itu dipimpin oleh kepala negara, apakah itu presiden, apakah itu perdana menteri. Tentu bukan hanya presiden, bukan hanya perdana menteri, masih ada lagi di bawahnya yang nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Kelompok dari lembaga eksekutif tersebut. Apa tugasnya, apa fungsinya, dan bagaimana Allah hadir nanti di situ kita akan bahas bersama-sama. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Cabang kekuasaan ini memiliki peran dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Trias politika yang pertama yang kita pelajari Selasa lalu. Ya, kehadiran Allah di NKRI lewat sistem legislatif. Mereka yang membuat peraturan, mereka yang membuat undang-undang, diserahkan kepada eksekutif untuk dieksekusi, untuk dilakukan. Nah, tugas utama kekuasaan eksekutif adalah menerapkan, menjalankan, mengawasi, serta mengimplementasikan peraturan-peraturan atau kebijakan tersebut. Ini sepenuhnya ada dalam tugas lembaga eksekutif. Nah, untuk apa sih tujuan kekuasaan eksekutif itu ada dalam konsep trias politika? Tujuan utama kekuasaan eksekutif ini untuk menjalankan pemerintahan, mengelola negara secara efektif dengan tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi, dia harus semakin efektif. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, dari bergantinya orang-orang yang menduduki jabatan eksekutif, dia harus semakin efektif, efisien, dan berdaya guna besar untuk menghadirkan ataupun mewujudkan rasa adil, rasa makmur, dan rasa sejahtera tersebut. Nah, adapun tadi saya katakan bahwa tujuan kekuasaan, ya, itu untuk melaksanakan kebijakan. Ya. Kekuasaan eksekutif itu bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan bersama-sama dengan legislatif. Mereka harus memastikan kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan lewat dibuatnya peraturan-peraturan tersebut. Jadi ada kebijakan bersama antara eksekutif dan legislatif, ya, atau ada kebijakan eksekutif, tentu mereka laporkan ke legislatif, disetujui dan segala macam, lalu itu menjadi sebuah peraturan, maka pelaksanaan kebijakan itu bukan ada pada legislatif, tapi pada eksekutif. Legislatif menyediakan anggaran, budgetnya. Nah, ketika eksekutif melakukan tugasnya, maka legislatif berwenang untuk mengontrol, benarkah implementasinya itu sesuai dengan peraturan yang disahkan bersama-sama.
Lalu yang berikut, kekuasaan eksekutif adalah penegakan hukum. Ya. Kekuasaan eksekutif memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Mereka harus menegakkan hukum, menangani pelanggaran, dan menjaga stabilitas masyarakat. Kita 280 juta lebih ya penduduk kita. Nah, di sana penting ada penegakan hukum yang baik, yang benar, sesuai dengan peraturan, ya, sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, penegakan hukum ini bukan pada legislatif, tapi pada eksekutif, ya. Sebuah pemerintahan yang berada di bawah Bapak Presiden. Ada Menko Polhukam di sana, ada Panglima di sana, TNI, dan ada Kapolri di sana bersama-sama dengan seluruh jajarannya. Mereka lah yang menegakkan hukum. Ada jaksa di sana, mereka lah yang menegakkan hukum, menangani setiap pelanggaran-pelanggaran demi terciptanya stabilitas di masyarakat. Diharapkan dengan bergantinya penegakan hukum dari waktu ke waktu, ya, penegakan hukum di bangsa kita ini semakin baik, ya, semakin baik dan semakin baik. Lalu yang ketiga, pembangunan dan perekonomian. Kekuasaan eksekutif juga bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi negara. Diangkat menteri-menteri yang ahli di bidangnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengingat kekayaan alam kita itu begitu banyak, ya. Kita melihat bahwa terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam di negara ini. Itu menunjukkan alam kita memang sangat kaya. Nah, disinilah peran eksekutif untuk menumbuh kembangkan perekonomian negara. Tetapi apabila hanya sekedar mengeksploitasi kekayaan alam, ya, kita tidak menjadi orang-orang yang kreatif. Tapi kalau itu menjadi modal awal, dasar awal, ya nggak apa-apa. Namun di era selanjutnya, eksploitasi kekayaan alam itu harus semakin berkurang. Itulah sebabnya eksekutif di bidang ekonomi sudah seharusnya memikirkan hal-hal lain seperti industri, seperti apa kayak produk-produk apa. Itu mesti difikirkan untuk meningkatkan perekonomian negara. Sehingga tidak hanya sekedar memanfaatkan, ya, kekayaan alam yang ada di Indonesia. Lalu dengan pertumbuhan ekonomi itu direncanakanlah pembangunan secara berkala di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang berikut adalah hubungan luar negeri, ya. Ada cita-cita yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Cita-cita yang keempat di sana adalah terlibat aktif menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, ya. Jadi yang mengutus tenaga-tenaga perdamaian ke luar negeri, ke Kongo, ke mana gitu, ke PBB, itu adalah eksekutif. Bukan tugasnya legislatif, tapi itu tugasnya eksekutif. Nah, lalu yang berikut, ada aspek-aspek dari kekuasaan kepemimpinan itu, ya. Kalau tadi ngapain saja, ya, kekuasaannya itu untuk apa saja. Nah, sekarang ada aspek-aspeknya, ya. Kekuasaan eksekutif melibatkan beberapa aspek yang penting di dalam menjalankan tugasnya. Misalkan yang pertama itu aspek kepemimpinan. Jadi eksekutif itu memimpin. Kekuasaan eksekutif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Seorang pemimpin eksekutif harus memiliki visi, integritas, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita baru saja melaksanakan pemilihan presiden, ya, yang akan menjadi kepala eksekutif di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, hitung quick count lembaga survei Prabowo dan Gibran yang menang. Tapi itu bukan keputusan akhir, bukan keputusan final.
keputusan akhir final adalah dari Komisi Pemilihan Umum. Kita berharap yang terpilih ini memiliki kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, yang tegas untuk menciptakan adil, makmur, dan sejahtera. Lalu mengangkat para pembantu-pembantunya juga yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Lalu yang kedua, aspek birokrasi. Kekuasaan eksekutif melibatkan aparat birokrasi yang berperan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Birokrasi harus efisien, akuntabel, dan profesional di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, setelah pemerintah dan legislatif membuat satu peraturan, kebijakan, itu kan harus dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih. Nah, di bawah pemimpin-pemimpin yang terpilih, ya lewat pemilu, lalu presiden mengangkat menteri, di bawahnya itu ada birokrasi. Ya, ada dirjen, ada direktur, dan segala macam dari seluruh lembaga-lembaga kementerian atau apapun namanya. Nah, kita berharap birokrasi ini pun melakukan tugasnya, ya, aspek birokrasi, mengatur, menata, mewujudkan apa yang menjadi acuan bersama antara legislatif dan eksekutif tersebut. Kita berharap birokrasi kita itu baik dan benar, ya. Lalu ada aspek penegakan hukum. Aspek ini melibatkan, ya, tadi sepintas sudah saya jelaskan di awal, kepolisian sebagai yang berperan untuk menyelidiki satu peristiwa yang diduga terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang, terhadap ketentuan. Lalu ada kejaksaan yang bertugas untuk melakukan penuntutan atas sebuah sidang, ya, di mana ada seseorang terdakwa, ya, sudah terdakwa, lalu didakwa, dituntut oleh kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya. Nah, kekuasaan eksekutif bertugas untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan tegas. Ini adalah peran eksekutif dalam aspek menegakkan hukum. Sehingga di negara ini tidak boleh ada orang yang bertindak semena-menanya. Hukum itu bertugas untuk membatasi perilaku orang. Ya, tidak mengawasi kebebasan, tidak. Silakan. Ya, boleh juga dibilang mengawasi kebebasan, tapi Anda mau bebas silakan, tapi jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang. Itu. Seperti demo-demo hari ini, ya. Hello, ada ibu-ibu yang hello, ada ibu-ibu yang begitu dia. Nah, silahkan berdemo karena itu ada undang-undangnya, penyampaian aspirasi di depan umum. Tapi janganlah untuk menyampaikan aspirasi hanya untuk mengatakan hello, terjadi sebuah kemacetan sehingga mengganggu masyarakat yang lain. Ya kita pikirkanlah bersama-sama nasib orang yang lain, ya. Itu. Lalu aspek yang keempat adalah administrasi publik. Kekuasaan eksekutif juga melibatkan administrasi publik yang bertugas dalam manajemen pemerintah, ya. Penganggaran dan penyediaan pelayanan publik, ya. Yang dimaksud dengan ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik, ya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Lalu kalau kita melihat hal-hal yang lain, ya, ada hal-hal yang lain yang menjadi wewenang dari eksekutif. Begitu banyak, ya. Kalau legislatif tadi itu kan membuat undang-undang, menyediakan anggaran, lalu mengawasi eksekutif yang dipercayakan untuk membuat undang-undang tersebut, ya, mengawasi. Tapi kalau eksekutif itu sangat banyak, sampai hal yang paling kecil itu menjadi wewenang daripada eksekutif. Jadi memang tidak gampang juga untuk menjadi pejabat eksekutif. Tapi begitu banyak orang-orang di Indonesia ingin sekali menjadi pejabat eksekutif. Bahkan ada oknum-oknum tertentu rela menyogok, nyuap, membayar. Oknum-oknum, ya, tidak semua. Hanya untuk menjadi pejabat eksekutif yang sebenarnya tidak gampang tugasnya. Tapi ada orang yang ngotot sampai melakukan oknum-oknum ini melakukan hal-hal yang curang.
Nah pertanyaannya, mampu nggak dia? Kira-kira begitu ya. Atau tujuannya ada tujuan lain? Ya kita juga tidak bisa menuduh bersama-sama. Nah, kekuasaan eksekutif tugas yang lain adalah itu membuat kebijakan publik. Kekuasaan eksekutif berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ambil contoh, ya, katakanlah menteri. Menteri ini adalah pejabat eksekutif yang diangkat oleh presiden. Menteri apa? Kita ambillah katakan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral. Nah, bagaimana seorang menteri ini merumuskan kebijakan-kebijakan memberdayakan energi, mineral, nikel, batu bara, emas. Sekarang ada mineral jarak. Kandungan mineral yang ada di dalam mineral. Mineral jarak ditemukan lagi di Indonesia. Nah, bagaimana potensi-potensi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ Menteri SDM serta jajarannya yang dipercayai oleh Presiden harus mampu membuat kebijakan-kebijakan, merumuskan sebuah kebijakan-kebijakan yang mana dengan potensi sumber daya energi mineral ini, rakyat makin sejahtera. Atau misalkan dalam Menteri Pendidikan, bagaimana seorang Menteri Pendidikan merumuskan kebijakan-kebijakan SD sampai SMA, gratis semua. Itu bisa dirumuskan. Bahkan membuat kampus-kampus yang kuliahnya gratis, ya diatur. Nah, ini adalah rumusan-rumusan kebijakan yang sangat berdampak bagi kebijakan publik. Nah, di sini peran eksekutif. Lalu menjalankan program pemerintah. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemerintah dan mengawasi serta mengimplementasinya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu harus diawasi, nggak bisa dilepaskan ya. Kalau saya melihat kinerja Pak Presiden Jokowi itu luar biasa. Hello, yang sering mengatakan kepada Pak Jokowi sak karepmu dewek ya, suka aduh, udahlah susah ngomongnya, nggak pantas sebetulnya engkau mengatakan demikian. Ya beliau bukan hanya mempercayakan kepada menteri yang dia angkat, tetapi dia terlibat aktif. Ada juga Pak Luhut bin Sarpanjaitan di masa COVID itu saya mengikuti bagaimana kinerja beliau yang mampu saya ikuti lewat media. Ya luar biasa lewat pernyataan beliau kan. Segala sesuatu yang beliau delegasikan kepada kementerian terkait yang ada di bawah koordinasinya atau dalam hal penanganan COVID-19, beliau mengatakan selalu mengawasi, selalu membuat Zoom setiap minggu. Apakah pekerjaan yang didelegasikan itu benar-benar terimplementasi sesuai dengan harapan atau bagaimana? Nah, peran eksekutif atau pemerintah ya mengawasi jajaran yang ada di bawahnya. Lalu yang berikut adalah menyusun anggaran. Nah, kekuasaan eksekutif harus menyusun anggaran negara yang mencerminkan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Ya, kita ambil yang rendah aja dulu ya, jangan langsung nasional. Provinsi aja, gubernur itu adalah pejabat eksekutif dalam satu provinsi. Beliau dibantu dengan jajarannya, kepala dinas, satuan SKPD, itu harus membuat anggaran. Nah, pejabat eksekutif yang efisien, yang cinta rakyat, dia harus membuat atau menyusun anggaran yang memang prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Ya, seperti yang saya sebut tadi, sekolah gratis, kuliah gratis, berobat gratis. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, yang sangat dekat sekali dengan tujuan adil, makmur, dan sejahtera. Janganlah membuat kebijakan-kebijakan yang bersifatnya, yang sifatnya itu tidak untuk mendekatkan masyarakat tiba kepada tujuan adil, makmur, dan sejahtera itu. Nah, itu harus dibuat anggarannya, disusun anggarannya ya. Kepala dinas ini anggarannya sekian, ini sekian. Untuk belanja sekian. Nah, bayangkan begitu hebatnya kekuasaan itu. Nah, di sana perlu mereka selain diawasi oleh peraturan ya atau petugas-petugas yang mengawasi,
orang-orang seperti ini harus berdoa. Harus rela dirinya itu dipimpin oleh Tuhan yang dia percayai. Sehingga anggaran-anggaran yang dia susun itu betul-betul bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan tertentu-tertentu yang pada akhirnya tidak mendekatkan masyarakat kepada adil, makmur, dan sejahtera itu. Lalu yang berikut adalah mengawasi dan mengelola sektor-sektor publik. Nah, ini adalah wewenang lain daripada kekuasaan eksekutif yang dimaksud. Lalu Bapak Ibu sekalian, dari tadi saya sudah menyebut presiden, saya sudah menyebut menteri, dan lain-lain sebagainya. Nah, siapakah yang dimaksud dengan kekuasaan-kekuasaan eksekutif itu? Ya, yang paling tinggi presiden memang. Tetapi presiden kan tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dibantu oleh kekuasaan-kekuasaan eksekutif lainnya yang nama-nama lembaganya itu telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia. Tertinggi. Presiden bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan negara, menjalankan pemerintahan, dan menjalankan keputusan-keputusan penting. Itu presiden yang pertama. Lalu yang kedua, ada menteri dalam kabinet-kabinet. Ini menteri-menteri yang diangkat langsung oleh presiden. Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat eksekutif setingkat menteri. Menteri adalah pejabat eksekutif yang dipilih oleh presiden untuk memimpin departemen atau kementerian tertentu. Mereka bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan di bidang tugas masing-masing dan melaksanakan program-program pemerintah. Itu adalah menteri, ya. Lalu yang berikut, ada gubernur dalam tingkat provinsi. Gubernur adalah kepala pemerintahan di tingkat provinsi yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan di satu provinsi. Lalu ada bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota adalah kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota madya. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di daerah di tingkat kabupaten dan tingkat kota madya. Lalu yang berikutnya adalah aparat birokrasi. Nah, di bawahnya itu ada PNS, pegawai negeri sipil, atau aparat sipil negara, apapun namanya, ya mereka ini adalah birokrasi yang golongan A, golongan B, golongan C, atau eselon berapa dan segala macam, dan memiliki batasan usia pensiun. Ada yang 58 tahun atau berapa, saya tidak menguasai semua masa pensiun atau masa tugas dari pejabat-pejabat eksekutif dalam hal ini adalah aparat birokrasi. Jadi inilah yang masuk dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, ya. Semuanya memiliki kekuasaan. Bukan berarti birokrasi tidak memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan. Semuanya punya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, menteri bertanggung jawab kepada presiden dan presiden bertanggung jawab kepada eksekutif. Legislatif, anggota DPR, MPR, dan sejenisnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman sebangsa dan setanah air, dalam setiap tingkatan tersebut, kekuasaan eksekutif bertujuan untuk menjalankan pemerintahan, menerapkan kebijakan, mengawasi implementasi kebijakan, serta memastikan pelayanan publik. Ini, pelayanan publik betul-betul terjadi. Semua harus kepada pelayanan publik, kepuasan publik atas layanan mereka. Karena mereka semua mendapat gaji, mendapat tunjangan, mendapat anggaran dari negara. Nah, bisa dibayangkan, ya toh, kalau mereka yang memiliki kekuasaan sekalipun kecil tidak melakukan tugasnya berdasarkan peraturan atau menggunakan hal-hal yang lain
Bisa dibayangkan betapa amburadulnya pelayanan publik itu. Betapa rakyat tidak puas terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang digaji oleh pendapatan negara, hasil bumi negara, pajak rakyat. Aduh, betapa sangat memilukan. Dan kami berharap sebagai rakyat, siapapun Bapak Ibu yang menduduki jabatan eksekutif ini, ya tolonglah bekerjalah dengan sesuai peraturan. Bantulah seluruh rakyat Indonesia yang telah mengangkat Bapak Ibu lewat pemilu, presiden, lalu mengangkat Bapak Ibu semua. Wujudkanlah rasa adil, rasa makmur, dan rasa sejahtera. Jangan hanya keluarga Bapak Ibu saja yang Bapak usahakan untuk adil, makmur, sejahtera dengan mengangkangi atau mengobrak-abrik kekuasaan yang Bapak Ibu pegang dalam durasi masa jabatan itu. Kalau itu yang Bapak Ibu kerjakan, ya sudah pasti tidak akan terjadi rasa adil, rasa makmur, dan rasa sejahtera di bangsa ini. Saya sudah katakan Selasa yang lalu, sebetulnya di NKRI ini tidak boleh lagi ada kemiskinan, tidak boleh ada korupsi sebetulnya. Mengapa? Sistem kita trias politika, pengawasan. Yang kedua, kita beragama. Tidak ada agama yang mengajarkan korupsi, nggak ada. Jadi sebetulnya seluruh yang dibutuhkan dalam satu negara untuk mewujudkan adil, makmur, dan sejahtera itu ada di Republik ini. Peraturannya bagus, agamanya banyak. Apakah itu terimplementasi di tahun 2024 ini? Hampir 79 tahun kita merdeka. Ayo kita mengkaji bersama-sama. Mengapa demikian? Apakah peraturannya kurang kuat? Apakah agamanya kurang kuat? Apakah memang oknum-oknumnya tidak suka diatur? Pejabat-pejabat yang tidak suka diatur? Lalu Tuhan hanya sebatas sebutan saja. Tidak penting dilakukan perintah Tuhan itu. Disebut saja sudah cukup. Karena memang Tuhan itu tidak langsung menghukum. Tidak langsung datang api dari langit. Membakar pejabat yang korupsi itu. Apakah demikian? Nah, ini menjadi perenungan kita bersama-sama Bapak Ibu. Jadi, ini yang kita pahami secara singkat perihal kekuasaan eksekutif. Nah, dalam pengembangannya Bapak Ibu bisa mempelajari, bisa membaca tentang trias politika. Nah, lagi berbagai macam tulisan yang ditulis oleh para ahli. Nah, sekarang kita masuk kepada topik kita. Kehadiran Allah dalam sistem dalam sistem eksekutif di Indonesia. Bagaimana kehadiran Allah dalam sistem eksekutif di Indonesia? Ya, tadi saya sudah uraikan eksekutif itu apa, wewenang, tugas, tanggung jawab apa. Allah yang menciptakan manusia pastilah mengharapkan adil, makmur, sejahtera terjadi dalam kehidupan manusia tersebut. Udah pasti itu. Sesuai dengan sifat Allah Maha Pengasih. Tidak mungkin ada Allah menghendaki manusia itu hidup dalam kekacauan, keributan, kegaduhan. Hello, Allah model apa yang seperti itu? Hello, kalau saya menggunakan istilah Ibu Tarwiyah, hello, begitu. Allah apa sih yang ingin manusia itu gaduh, kacau, ribut, merendahkan agama yang lain? Nggak ada itu. Ya. Kalau kita melihat catatan Alkitab, ya, teologi mandiri Indonesia selalu membuat batasan. Kami hanya selalu menggunakan perspektif Alkitab, perspektif Kristen. Karena itu yang kami anut, dan itu yang kami pelajari dan kami ketahui. Dan tidak akan pernah menggunakan perspektif agama lain ataupun kitab suci lain. Karena kami tidak paham. Berdasarkan catatan Alkitab, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi pernah langsung hadir, ya, memimpin dan menyertai sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, pada kehidupan bangsa Israel yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama dulu. Allah itu mengatur langsung, ya, berbicara secara langsung. Apa yang Allah harapkan pada bangsa Israel
Dulu apa? Apa yang Allah harapkan? Ya tentu surga memiliki tujuan, ya. Sejak semula mengapa memilih Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel? Ada tujuannya. Apa itu? Menggenapi Kejadian 3 ayat 15 untuk melahirkan juru selamat, menebus dosa semua manusia. Itu tujuan surga, bukan tujuan bangsa Israel. Mengapa Abraham yang dipilih dan segala macam? Ya itu ada proses panjang. Yang pembahasannya tentu bukan ditemani, itu pasti masuk dalam teologi Kristen. Jadi untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, Bapak Ibu teman sebangsa setanah air tahu, itu bukan tugas bangsa Israel. Itu bukan tugas agama Kristen. Inisiasi awal itu adalah dari surga. Di mana dulu belum ada agama, belum ada dosa. Itu 100% inisiatif surga. Nah, ketika tugas itu selesai, ataupun sebelum tugas itu selesai sedang berjalan, ya karena ini sebuah bangsa, banyak orang di sana, pastilah Allah mengharapkan adil, makmur, sejahtera terhadap bangsa Israel pada waktu itu, ya. Nah, mengacu dari hal ini, mengacu dari catatan Alkitab ini, maka kami meyakini pada setiap negara-negara di zaman modern yang ada di dunia ini, apapun nama negaranya, apapun bentuk pemerintahannya, pasti Allah semesta alam yang karena kasihnya dia datang ke dalam dunia, ya. Dia bukan hanya menghendaki kesejahteraan secara lahir, ya, keselamatan surga pun telah dilakukannya, apalagi yang sekedar bersifat adil, makmur, sejahtera dalam konteks yang sifatnya sementara di dunia, ya. Yang abadi saja diperhatikan, dikerjakan, apalagi yang sifatnya itu sementara. Jadi udah pasti, apapun bangsanya, apapun negaranya, Allah yang sama mengharapkan adil, mengharapkan makmur, dan mengharapkan sejahtera. Nah, ketidakhadirannya di tengah-tengah bangsa secara langsung hari ini, seperti dia hadir dulu di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama, ya karena tugas keselamatan menggenapi Kejadian 3 ayat 15 udah selesai, finish. Tinggal menunggu waktu dan saat dia kembali datang ke dalam dunia untuk mengakhiri dunia serta seluruh, tatanan pemerintahan yang ada di dalam dunia ini. Udah selesai. Tetapi bukan berarti ketidakhadirannya secara langsung di bangsa-bangsa lain yang begitu banyak di Indonesia, seperti di dunia, seperti dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel dulu, bukan berarti dia tidak mengharapkan adil, makmur, sejahtera terjadi bagi seluruh manusia. Tetap Allah mengharapkan itu. Nah, karena itu Tuhan telah meninggalkan hukumnya pada hati manusia. Sama seperti kehidupan manusia saat sebelum ada hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Sebelum Allah itu memilih Abraham, Ishak, Yakub, dan pada akhirnya melahirkan bangsa Israel, dan di sana hukum Taurat diberi, manusia itu hidup sekalipun terpisah dari Allah menggunakan nurani, mencuri, membunuh, berzina, jigi-jigi bum-bum, ala-ala bum-bum, itu dilarang dilakukan. Apa yang melarang? Nurani. Jadi hukum Allah itu ada pada nurani. Yang berikut, hukum Taurat sebagai hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel berlaku menyeluruh secara umum kepada semua bangsa di dunia dalam setiap peraturan perundangan yang sudah ada di bangsa ini. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesama. Itu sudah ada dalam kehidupan manusia sebelum hukum Taurat. Dan ketika ada hukum Taurat dalam Keluaran pasal 20, dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, itu semakin dipertegas. Nah, ternyata seluruh negara yang memberlakukan peraturan perundangan sudah termaktub di sana tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, pokoknya tidak melakukan sesuatu
yang merugikan orang lain. Itulah alasan Tuhan tidak hadir secara langsung. Jadi menyerahkan semuanya kepada manusia karena hukumnya sudah ada di hati manusia dan di dalam teks-teks peraturan perundangan yang tertulis di dalam satu negara. Nah, bagaimana kehadiran Allah dalam sistem eksekutif di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya. Yang pertama, kenapa saya mengatakan eksekutif itu kehadiran Allah di NKRI? Kira-kira demikian pertanyaannya. Yang pertama, eksekutif adalah kepanjangan teokrasi yang bekerja untuk demokrasi di NKRI. Kalau kita memperhatikan teokrasi pemerintahan Allah secara langsung kepada bangsa Israel dulu, yang Allah harapkan itu apa untuk Israel alami? Yang mengenakan pemerintahan teokrasi, yang mana Allah berbicara kepada mereka, pemimpin-pemimpinnya, apa yang Allah harapkan? 3 kata yang bisa dikembangkan: adil, makmur, sejahtera. Hanya Allah saja yang bisa memimpin dengan adil. Kalau tunggal ya, kalau tunggal. Kalau manusia tidak boleh, harus saling mengawasi. Tapi kalau Allah bisa sendiri, karena dia raja adil, raja makmur, raja sejahtera, dan tidak menginginkan kekayaan-kekayaan dunia ini seperti kita menginginkannya. Nah, itulah sebabnya di dalam konteks demokrasi, ya, eksekutif tersebut adalah kepanjangan teokrasi. Nah, saya ulangi lagi. Dalam hal apa Allah hadir di NKRI dalam sistem eksekutif itu? Eksekutif adalah kepanjangan teokrasi yang bekerja untuk demokrasi di NKRI. Tadi saya ulangi tugasnya. Membuat kebijakan publik. Seperti Allah dulu membuat kebijakan kepada seluruh bangsa Israel secara sendiri. Nah, demikianlah eksekutif membuat kebijakan publik. Tidak bisa sendiri eksekutif itu, banyak dia kan, jajaran eksekutifnya. Bahkan diawasi oleh trias politika yang lain, seperti legislatif. Dan kalau memang tidak sesuai, bersalah, akan dihukum oleh kepanjangan Allah dalam konteks yudikatif yang Selasa depan akan kita pelajari bersama-sama. Menjalankan program pemerintah, menyusun anggaran, dan semua tugas-tugas eksekutif. Tujuannya adil, makmur, dan sejahtera. Kalau Allah sanggup, mampu, karena dia maha dari segala-galanya, secara tunggal, untuk melakukan semua itu. Dari mulai menyidik, menuntut, dan menghukum. Dan tidak ada yang tidak terbuka di hadapannya. Semua terbuka. Tapi dalam konteks demokrasi, ya perlu beberapa lembaga. Harus saling kait-mengait, topang-menopang, dukung-mendukung, percaya-mempercayai. Sehingga tujuan eksekutif dibentuk untuk menghadirkan adil, makmur, sejahtera, itu terrealisasi. Ya, jadi Bapak Ibu, para pejabat-pejabat eksekutif ya, dengan segala hormat, tidak bermaksud menggurui. Tolonglah, Bapak Ibu itu kepanjangan tangan Allah, kepanjangan tangan Tuhan dalam konteks demokrasi di NKRI. Kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu buat itu mempengaruhi keadaan negara ini. Jadi tidak boleh sembarangan membuat kebijakan. Karena Bapak itu pejabat, wakil Allah. Sadarlah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu wakil Allah, ya. Sering orang mengatakan bahwa hakim itu wakil Allah, benar, tapi bukan hanya hakim. Hakim tidak membuat kebijakan publik. Hakim tidak mengurusi energi mineral. Hakim tidak mengurusi badan usaha milik negara. Tidak. Tapi hanya memberi hukuman. Namun Bapak Ibu mengontrol, mengawasi. Kalau seluruh pejabat eksekutif sadar betul bahwa dia adalah representasi Allah di demokrasi ini, pasti dia akan hati-hati dalam membuat kebijakan publik. Hati-hati dalam menjalankan anggaran. Hati-hati.
Dan setiap pejabat publik yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, suatu saat akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Kalau Bapak Ibu oknum-oknum pejabat eksekutif yang sudah selama ini berleha-leha melakukan hal-hal yang tidak benar, korupsi dan segala macam lah pokoknya. Nggak ada itu Allah, Tuhan itu nggak ada. Oke, silakan, lakukan saja terus, sakarepmu. Tunggu nanti ketika engkau mati. Akan terjadi penyesalan-penyesalan. Seperti dalam Injil Lukas yang tidak percaya akan adanya Allah. Dia melakukan seluruh dengan kekuatan, dengan semena-mena, menyengsarakan orang, memperkaya diri sendiri secara haram. Tunggu. Ingat kalimat saya ini. Oh, nanti kan minta ampun Pak, minta maaf Pak. Pengampunanmu itu diterima, tetapi hukuman Allah atas perbuatanmu yang berulang-ulang harus engkau pertanggungjawabkan. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Itu yang kita tidak tahu. Tetapi engkau kan ke gereja, engkau ke rumah ibadah. Engkau korupsi juga. Kenapa begitu? Nah, pengampunanmu ya diterima. Tapi konsekuensinya pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Begitu ya. Itu yang pertama. Jadi eksekutif adalah kepanjangan teokrasi dalam yang bekerja untuk demokrasi di NKRI. Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa menjelaskan kehadiran Allah dalam sistem legislatif di NKRI? Ya, yang kedua, seluruh rakyat harus tunduk pada pemerintahan yang sah sebagai kepanjangan pemerintahan Allah untuk NKRI. Nah, seluruh pejabat-pejabat eksekutif tadi, siapapun dia, ya, itu adalah kepanjangan tangan Allah, representasi Allah. Karena itu, seluruh rakyat itu harus tunduk dan taat kepada pemerintah itu. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari rakyat. Sebagai rakyat, kita tidak boleh menggunakan kitab suci kita untuk menolak sistem pemerintahan yang ada. Dengan mengatakan, oh, tidak ada seperti ini pada zaman dulu, tidak ada seperti ini pada zaman dulu. Bapak Ibu, kalau memang demikian cara kita berpikir, apakah Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita panggil setiap hari di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga berbicara? Misalkan begini, dalam konteks bangsa Israel, kita tahu bahwa Tuhan itu bicara secara langsung kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel dulu. Sekarang tidak. Lalu kita tidak mau tunduk dan taat kepada pejabat-pejabat eksekutif yang menjadi kepanjangan tangan Allah dengan mengatakan atau dengan mengutip tulisan-tulisan Alkitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang saya bertanya, apakah Allah yang sama berbicara kepada kita hari ini seperti dia berbicara kepada bangsa Israel dulu? Kan tidak. Bukankah Allah telah menyerahkan semuanya kepada peraturan perundangan yang sah berlaku di bangsa ini? Itu harus kita pegang, Bapak Ibu. Ya, hormati pemimpinmu. Ya, hormati. Kalau engkau menemukan kesalahan pada dia dan itu fatal, tempuh jalur yang diatur oleh negara. Gak bisa kita merendah-rendahkan, menghina orang semaunya kita. Belum tentu kita lebih baik dari presiden yang kita hina. Di bangsa ini saat ini ya, kalau saya lihat, apa-apa salah Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Semuanya Jokowi. Luar biasa pemimpin kita itu ya. Lalu yang berikut, bagaimana kehadiran Allah dalam sistem eksekutif di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena Allah yang menciptakan semua manusia, maka kehadiran Allah di Indonesia dalam Pancasila menghendaki seluruh penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu, saling menghargai dan saling mencintai. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah. Nabi kita yang berbeda, juru selamat kita yang berbeda, demikian. Tapi sesungguhnya Yesus Kristus itu bukan juru selamat orang Kristen. Juru selamat semua manusia. Nanti akan terbukti ketika kita mati. Benar nggak demikian? Nah, tapi yang mau saya maksud adalah semua manusia itu diciptakan oleh Allah yang sama.
Dia hadir di Indonesia dalam Pancasila. Kenapa saya katakan dia hadir dalam Pancasila? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Allah hadir untuk apa? Membuat seluruh penduduk Nusantara apapun agamanya ini saling mengasihi, saling bersatu. Karena kita diciptakan oleh Allah yang sama. Nah, perihal adanya dalil-dalil, tafsir-tafsir yang mempertajam perbedaan karena ada kelompok agama A, kelompok agama B. Kalau sifatnya itu tidak membangun, kita harus tolak. Yang mau kita tumbuh kembangkan adalah kebersamaan kita sebagai masyarakat, saling membantu, saling mendukung, walaupun sudah terpisah dalam kelompok-kelompok agama. Itulah sebabnya tafsir-tafsir keagamaan dalam agama kita, yang mana seluruh agama kita, agama samawi ini berasal dari luar negeri, yang memang dahulu agama ini memang sudah konflik di luar negeri sana, ketika masuk ke Indonesia, udah waktunya kita teliti ulang. Jangan sampai konflik yang terjadi di asalnya sana atas nama agama, itu kita bawa-bawa ke Indonesia. Gak boleh begitu. Jadi Allah itu mengharapkan kerukunan, kedamaian kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Allah yang sama. Tidak ada Allah yang mau manusia itu saling menghina, merendahkan. Seperti sekarang ini. Ada orang pakai nama Tuhan untuk menghina orang. Hello. Apakah engkau sudah minta izin sama Tuhan untuk memakai namanya menghina orang? Kan enggak. Ya. Jadi teologi mandiri Indonesia itu harus menciptakan kerukunan, kedamaian di antara semua agama. Karena kita diciptakan oleh Allah yang sama. Juru selamatnya atau nabinya saja yang berbeda, ya. Jadi akhir kata Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan kami pada hari ini adalah yang pertama, lembaga eksekutif atau pribadi-pribadi yang menduduki lembaga eksekutif harus menyadari dengan sesungguh-sungguhnya bahwa mereka adalah kepanjangan pemerintahan Allah di demokrasi Indonesia ini. Memang Allah tidak hadir secara langsung, secara nyata seperti dia hadir di bangsa Israel dulu. Tapi dia memperhatikan Bapak Ibu sebagai pejabat eksekutif yang memerintah bangsa ini. Apakah engkau memerintah dengan baik, benar, untuk menciptakan, menghadirkan rasa adil, makmur, sejahtera, atau curang, atau lalim? Suatu saat percaya Bapak Ibu pasti pertanggungjawabkan ini semua di hadapannya. Udah pasti. Pejabat eksekutif membuat peraturan, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan mengingini milik orang lain, mengingini milik orang lain. Semua ini pasti dipertanggungjawabkan. Nggak mungkin nggak, pasti. Ya. Lalu yang kedua, yang terakhir kesimpulannya, seluruh rakyat tidak boleh membandingkan menggunakan pemerintahan teokrasi masa lampau untuk menolak atau tidak mematuhi pemerintahan yang sah pada hari ini. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Kita harus patuh, tunduk kepada pemerintah. Inilah sekilas yang bisa saya sampaikan, penjelasan perihal kehadiran Allah di NKRI dalam sistem eksekutif. Semoga kita semakin menyadari sebetulnya seluruh peraturan-peraturan itu adalah representasi kehadiran Allah. Seluruh pejabat-pejabat yang memerintah dari yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah adalah representasi pribadi Allah yang memerintah atas satu bangsa sesuai dengan peraturan untuk menghadirkan adil, makmur, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh pemerintahan eksekutif di negara kami, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, supaya semuanya sadar betul bahwa mereka adalah kepanjangan pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah dengan adil, dengan baik, dengan benar, demikianlah kami berharap seluruh pejabat-pejabat eksekutif di NKRI ini memerintah sesuai dengan peraturan,
untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Berkatilah Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.